Kamu tahu nggak sih, sebetulnya YouTube itu nggak pernah bilang secara langsung dengan apa yang dia inginkan, dengan apa yang dia maui. Itu nggak pernah bilang. Tapi dia selalu nunjukin lewat satu hal penting ini. Siapa yang ditinggalkan dan siapa yang dipertahankan. Itu yang ditunjukkan. Nah, di video ini saya mau bahas apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh algoritma YouTube. Apa sih? Ini bukan hanya teori semata. Ini adalah satu hal yang sudah saya riset, dan ini adalah pola yang kelihatan di 2025 menuju 2026. Siap? Let's go! Hai, halo, assalamualaikum, selamat datang di A-Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Banyak kreator di luar sana yang setiap hari itu rajin ngupload, dan banyak pula yang rajin belajar, dan banyak pula yang betul-betul rajin niat ngonten. Itu banyak, tapi yang didapat adalah hasilnya selalu timpang, tidak sesuai. Nah, artinya di situ saya sering melihat pola-pola yang kelihatan bahwa ada pola yang tidak beres nih di sini. Makanya di situ akhirnya saya sadar bahwa ada masalah. Sebetulnya di sana masalahnya itu bukan pada algoritmanya, bukan. Tapi ini karena kita sering salah menebak apa yang YouTube anggap bernilai. Nah, ini kesalahan yang cukup fatal bagi para pemula, bagi kreator kecil. Pun buat kreator menengah dan kreator besar pun kadang-kadang seperti ini. Makanya di video ini kita bahas. YouTube tidak mengejar kreator, tapi penonton. Teman-teman, sebelum saya jelaskan apa sih yang dimau YouTube, saya tentu ingin menjelaskan beberapa hal yang ini berkaitan dengan fakta dan kenyataan hari ini. Jadi sebetulnya, YouTube itu sebetulnya tidak mengejar kreator. Yang dia kejar adalah penonton. Dan ini adalah fakta yang cukup pahit, cukup mencengangkan buat para kreator. Karena selama ini teman-teman di luar sana masih banyak yang beranggapan bahwa ketika menjadi kreator di sana menjadi bidikan YouTube, padahal salah. Yang menjadi bidikan atau yang dikejar oleh YouTube itu adalah penontonnya. Jadi saya punya fakta, saya punya riset kecil lah yang tentu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. YouTube itu sebetulnya itu memang sudah masuk dalam satu taraf, namanya taraf industri. Yang namanya industri, tentu YouTube itu hidup dari waktu tonton dan kepuasan pengguna atau penonton itu sendiri. Jadi sebetulnya kreator itu bukan pengguna utama, penontonlah yang menjadi produknya. Kita sama-sama tahu ketika kita nonton televisi selalu ada yang namanya sisipan iklan, bener nggak? Nah, sama di YouTube itu juga sama. Iklan-iklan itulah yang menghidupi YouTube. Nah, iklan itu masuk karena apa? Karena penontonnya suka dengan konten yang kamu buat, konten yang disajikan oleh YouTube. Jadi sebetulnya kita ini, kreator ini, bukan menjadi pelanggan utama, bukan. Yang menjadi pelanggan utama justru adalah penontonnya. Paham sampai sini ya? Kita sepakati sama-sama supaya tidak keliru menerjemahkan sebetulnya peran kreator di YouTube ini seperti apa sih. Itu yang tadi saya maksud. Nah, artinya di sana bahwa YouTube itu tidak peduli niat baik kamu, tidak peduli dengan effort yang kamu kerjakan, tidak peduli dengan kamu upload tiap hari. Itu YouTube sama sekali nggak peduli. Nggak peduli. Payah banget ya, pahit banget ya kenyataannya. Yang dipedulikan sama YouTube itu apa? Apakah orang, penonton, itu betah di platform ini karena videomu? Itu yang menjadi catatan atau menjadi notis buat kita semua bahwa kita harus bikin konten, kita harus bikin video di platform ini, di YouTube ini, supaya orang itu betah. Itu kuncian. Nanti saya jelaskan ke bawahnya seperti apa. Hal-hal yang diinginkan oleh YouTube atau yang dimau YouTube itu apa aja sih? Yang pertama,
bahwa YouTube itu sebetulnya pengennya begini. YouTube itu maunya konten kamu itu jelas atau butuh kejelasan, bukan hanya kreativitas yang berlebihan. Di konten sebelumnya saya sudah jelaskan ini, saya sudah singgung ini. Nah, YouTube itu sebetulnya lebih suka dengan video yang jelas, clarity, daripada video yang ribet. Dan ini pengalaman yang pernah saya alami juga ketika saya bikin video yang cukup ribet, ternyata nggak ada penontonnya. Tapi ketika kita bikin video yang jelas, catat ya, jelas, bukan asal, jelas, itu YouTube suka. Nah, contoh video-video yang jelas itu seperti apa? Ya, yang pertama adalah punya topik yang jelas. Openingnya itu langsung ke masalah, to the point. Kemudian, penonton itu tahu, oh, ini gue banget nih, ini buat aku nih. Nah, ini kenapa? Ini karena sebetulnya video yang sederhana itu justru malah sering menang. Tapi justru ketika kita bikin video yang niat tapi muter-muter, itu pasti kalah di YouTube, pasti kalah di penayangan, orang nggak mau nonton. Jelas ya, jadi sekali lagi maksudnya kamu tuh jangan pernah berpikir bahwa misalnya aku konten yang biasa aja, konten yang begitu-gitu aja kok bisa cepet viral, cepet naik. Itu karena dia jelas sebetulnya, jelas yang dimaui oleh penonton, walaupun dia hanya viralnya sekali. Tapi ketika kita bikin video dengan konten yang niatnya memang baik, tapi ngejelasinnya muter-muter, ya udah, kita pasti kalah. Makanya insight-nya di 2026 ini, catatannya di 2006 itu, yang paling penting adalah kreativitas tanpa kejelasan itu akan membingungkan algoritma dan manusia. Dan di konten sebelumnya saya bilang bahwa algoritma YouTube itu sudah mirip manusia. Kenapa? Manusia pengennya jelas. Yang kedua, hal yang dimaui oleh YouTube atau konten yang dimaui YouTube itu seperti apa? YouTube itu pengennya ketika kamu bikin konten, itu penonton kembali lagi. Jadi bukan hanya sekedar satu klik selesai, enggak. Atau sekali tonton di konten itu selesai, enggak. Jadi dia pengennya balik lagi. Ya, walaupun misalnya klik itu adalah sebagai pembuka. Ketika klik, buka, tapi YouTube itu akan jatuh cinta dengan channel kamu, dengan video kamu, yang kalau misalnya video kamu itu bikin penonton itu balik lagi dan betah nonton. Karena sebetulnya YouTube itu diam-diam memberikan penilaian, melakukan penilaian. Penilaiannya itu apa aja? Yang pertama, apakah penonton itu nonton video lain di kanal kamu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mereka kembali di minggu berikutnya atau di bulan berikutnya dan seterusnya. Lalu yang ketiga, apakah channel kamu itu terasa punya rumah? Maksudnya apa? Maksudnya ketika penonton nonton konten kamu itu berasa bahwa itu adalah rumah kamu karena dia betah. Kenapa ini dilakukan oleh YouTube? Karena sebetulnya bagi YouTube itu di luar sana banyak sekali video-video yang viral, tapi justru tidak menyelamatkan channel. Kenapa? Karena nggak jelas tadi. Karena hanya sekedar bikin, ya udah, terus viral, terus senang, terus ketika mempertahankan nggak sanggup. Dan berikutnya adalah, betul, kalau kamu punya channel kecil, itu jangan takut. Yang penting adalah kamu konsisten, karena dengan konsisten itu bisa tumbuh pelan-pelan, tapi stabil, itu jauh lebih baik. Lalu apa lagi yang dipengenin YouTube itu? Yang dimau YouTube itu apa lagi? Kalau bisa, kamu bikin konten yang arahnya itu jangka panjang. Jadi, evergreen lah kalau bahasa populernya itu evergreen. YouTube itu lebih percaya dengan channel yang kelihatannya itu arahnya jelas mau kemana. Jadi YouTube itu tahu channel kamu itu arahnya mau kemana. Itu YouTube lebih seneng, lebih percaya maksud saya. Itu YouTube lebih percaya ke situ. Dan ciri-cirinya apa sih? Channel-channel yang punya arah jelas, punya tujuan jelas, dan di sana YouTube percaya dengan kamu. Ciri channel yang disukai YouTube itu yang pertama adalah satu, temanya jelas.
pesannya konsisten, 3 gaya bicaranya stabil. Nah, khusus yang untuk gaya bicara, kalau misalnya kamu memang punya ciri khas dalam gaya bicara, pertahankan aja. Jadi itu menjadi ciri khas, menjadi identitas kamu, bahwa gayanya kamu itu memang begitu. Jadi di sana tuntutannya adalah bahwa kamu itu bukan berarti harus bikin konten yang kaku. Enggak, tapi yang paling penting adalah kamu bikin konten yang punya identitas jelas. Jadi YouTube percaya sama kamu. Kamu tahu nggak sih kenapa sih YouTube suka yang kayak gitu? Karena apa? Karena YouTube itu ngelihat banyak sekali channel yang kalau bikin konten itu lompat-lompat. Ya kan, besok A, besok C, besok D, besok Z. Di situ tuh YouTube ragu. Ragu gimana? Ragu untuk menginventarisir, melogging, mengadministrasi kamu. Dan juga ragu untuk mendistribusikan. Apalagi YouTube akan mendistribusikannya jangka panjang. Kalau misalnya konten kamu besok A, besok C, besok D, besok Z, lompat-lompat kayak gitu, ya YouTube nggak percaya sama kamu. Kamu mau ngapain sih? Identitasnya nggak jelas. Inti semua yang tadi saya jelaskan, inti yang tersembunyi dari YouTube itu adalah YouTube itu ingin atau pengen atau jatuh cinta kepada kreator yang bikin penonton merasa aman, merasa nyaman. Itu yang diinginkan oleh YouTube secara tersembunyi. Saya yakin ini yang jarang banget dibahas oleh kreator-kreator lain. Bahwa kalau kreator lain mungkin dia membahasnya lebih kepada bagaimana teknik viral, bagaimana teknik mendapat monetisasi cepat, tidak. Karena sebetulnya yang dimaui sama YouTube itu tadi, kamu sebagai seorang kreator, bikinlah penonton aman dan nyaman di channel kamu. Karena YouTube itu suka dengan channel yang kriterianya seperti ini. Channel ini itu nggak bikin penonton itu menyesal setelah menonton. Yang pertama. Yang kedua, channel yang kamu buat judulnya nggak menipu atau clickbait. Yang ketiga, kontennya itu tidak memancing emosi kosong. Maksudnya gimana? Itu tadi menggebu-gebu tapi sebetulnya isinya kosong. Ya kan, lompat-lompat, tidak to the point. Itu sama YouTube tidak disukai. Nah, di 2026 kunci besarnya adalah itu trust, kepercayaan. Di konten yang terdahulu di 2024 saya pernah bilang, kalau kamu mau konten dimulai dengan trust, kepercayaan. Why? Kenapa? Trust itu adalah mata uang utama. Karena sebetulnya kreator yang dipercaya sama penonton itu jauh lebih mudah didorong oleh algoritma YouTube. Jadi algoritma YouTube itu mendistribusikannya dengan maksimal. Gaspol lah bahasanya. Karena apa? Kamu dipercaya sama YouTube. Karena kamu dipercaya sama penonton. Buktinya tadi dia balik lagi, nonton lagi. Dan dari habis nonton video A, video B, C, dan seterusnya. Kontennya konsisten. Ya itu yang tadi disebutkan di atas lah intinya. Sekali lagi bahwa algoritma YouTube itu bukanlah sesuatu yang misteri, yang horor, bukan. Dia ini sebetulnya cuma nggak pernah bicara dengan kata-kata, itu algoritma. Tapi dia bicara dengan perilaku penonton. Jadi gini, teman-teman, kalau misalnya kamu bikin channel atau bikin konten, itu fokus ke apa yang benar-benar dibutuhkan penonton, apa yang benar-benar dimaui penonton. Itu yang namanya algoritma akan mengikuti kamu cepat atau lambat. Dan itu pengalaman pribadi saya juga. Itu bisa saya buktikan. Kenapa channel ini sampai, ya alhamdulillah sampai luar biasa seperti ini. Besar banget tidak, tapi paling tidak memberikan kalau saya bilang ya hal-hal yang sifatnya jujur, tidak saya tutup-tutupi. Mungkin selama ini di luar sana banyak kreator yang menutup-nutupi. Kalau saya tidak, saya akan buka belak-belakan. Kalau dirasa video ini bikin kamu mikir,
tulis di kolom komentar. Saya paham sekarang. Dan kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa kasih like, kamu mungkin bisa share ke teman-teman kamu yang memerlukan informasi ini, silakan. Dan kalau misalnya nggak mau ketinggalan dengan tips dan trik serta informasi, serta motivasi-motivasi yang saya berikan, jangan lupa untuk subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Salam A Vlog.